Halo Sobat Cendekia, apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata literasi? Pastinya, pikiran yang muncul adalah membaca atau menulis. Sebagai pelajar sekolah menengah, apalagi menengah atas, tentunya kita harus memandang tentang literasi dengan lebih baik lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi merupakan kemampuan menulis dan membaca, atau kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Sedangkan menurut UNESCO, di luar konsep konvensional sebagai seperangkat keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, literasi sekarang dipahami sebagai alat identifikasi, pemahaman, interpretasi, kreasi, dan komunikasi dalam dunia yang semakin digital, di mediasi teks, kaya akan informasi, dan cepat berubah, seperti dewasa ini. Dari pengertian dan penjelasan tersebut, kita akan memandang makna literasi dengan lebih baik dan lebih dalam lagi. Jadi, seberapa penting sih literasi itu? Sangat penting, sobat. Penguasaan literasi merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda maupun sumber daya manusia secara umum dalam mencapai suatu peradaban yang lebih baik. Karena dengan kualitas yang baik, kemauan dan kemampuan suatu individu pun akan lebih baik dalam mengembangkan dan mengimplementasikan suatu ilmu. Ketika suatu individu dalam sebuah bangsa dapat mengembangkan dan mengimplementasikan suatu ilmu dengan baik, pasti akan mendorong suatu kemajuan dan kearifan negara tersebut, sobat. Mari kita mengingat zaman dahulu pada abad 19-20-an. Ibu kita, Raden Ajeng Kartini, adalah sosok yang sangat mencintai dunia literasi. Beliau senang membaca buku saat masih dalam pingitan loh. Beliau juga suka menulis surat untuk temannya yang di Belanda. Pada masa itu, akses membaca dan fasilitasnya sangat kurang memadai. Kekangan dan budaya masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak selayaknya mendapat pendidikan masih saja menggerogoti pikiran-pikiran rakyat. Dengan segala keterbatasan yang ada, ibu kita Kartini masih suka budaya literasi. Beliau bahkan berusaha untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak perempuan untuk melek huruf dan cerdas membaca. Apa tujuan semua itu? Benar, untuk mengubah suatu peradaban bangsa, peradaban wanita Indonesia, serta tentunya kualitas bangsa Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang ada, ibu kita Kartini saja masih sangat mencintai literasi, sobat. Bagaimana dengan kita? Segala fasilitas sudah semakin berkembang. Sumber dan referensi pun jika dihitung pasti akan sangat susah dihitung, karena sangat banyak jumlahnya. Tuntutan tradisi juga tidak mengekang, bukan? Sobat, sebagai generasi muda Indonesia, sudah sepatutnya kita turut berpartisipasi dalam memajukan dunia literasi di negara ini. Karena jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sendiri akan sangat tertinggal jauh dari negara-negara seperti Rusia, Kanada, Jepang, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Tingkat literasi negara-negara tersebut sangat tinggi, sobat. Artinya, Indonesia tidak hanya butuh mengejar negara barat. Di bidang literasi, sepertinya kita perlu mengejar negara utara, timur, dan selatan juga. Apa tidak ingin kita menyusul jajaran negara-negara tersebut? Tentunya ingin sekali ya. Lalu, sampai manakah sebenarnya tingkat literasi di Indonesia sendiri, sobat? Untuk menjawab itu, simak beberapa fakta berikut. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah mengenai literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Sangat memprihatinkan, bukan? Fakta kedua, riset berbeda bertajuk World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand di urutan 59 dan di atas Botswana di urutan 61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Fakta ketiga, ironisnya, meski minat baca buku rendah,
Tapi data VR Sosial per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Lalu, apa yang dilakukan dengan gadget itu? Apakah tidak ada upaya peningkatan literasi dari masing-masing individu? Fakta keempat, hasil PISA yang dirilis The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD menunjukkan kemampuan membaca, memahami teks untuk memecahkan masalah kontekstual. Siswa Indonesia meraih skor 371, jauh di bawah rata-rata dunia, yakni 487. Dari fakta-fakta tersebut, dominan menggambarkan bahwa tingkat literasi di negara kita masih sangat rendah. Apakah tingkat literasi yang rendah suatu bangsa dapat mempengaruhi bangsa tersebut? Benar, akan sangat berpengaruh sobat. Syarifuddin menjelaskan bahwa ada 6 dampak fundamental rendahnya budaya literasi masyarakat Indonesia. Antara lain, pertama, tingginya angka putus sekolah. Karena dengan adanya tingkat literasi yang rendah, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi lemah. Terlalu mudah untuk berhenti sekolah akibat ketidakmampuan ekonomi. 2. Merebaknya kebodohan yang tiada berujung. Karena rendahnya budaya literasi menjadi sebab ketidaktahuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga sulit menjadikan masyarakat untuk sadar dan paham tentang peradaban. 3. Meluasnya kemiskinan. Karena budaya literasi rendah menjadi sebab rendahnya kompetensi dan lemahnya akses ekonomi, kemiskinan akan terus-menerus merongrong dan kian sulit dipecahkan. 4. Meningginya angka kriminalitas. Tindakan kriminal atau kejahatan menjadi konsekuensi logis dari pendidikan yang rendah dan kemiskinan yang tidak berujung, sehingga norma dan nilai kehidupan pun diabaikan. 5. Rendahnya produktivitas kerja. Karena tanpa dukungan budaya literasi yang memadai, maka ilmu pengetahuan gagal diubah menjadi kreativitas yang produktif, sehingga gagal mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki. 6. Rentannya sikap bijak dalam menyikapi informasi. Akibatnya, hoaks dan ujaran kebencian mendominasi kehidupan dan media sosial. Hanya budaya literasi yang rendah pada akhirnya membuat sulit menyeleksi informasi benar atau tidak benar. Sangat berdampak sekali ya sobat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi sangat berdampak juga pada kearifan dan kualitas bangsa dan negara kita. Namun, sebagai generasi muda yang bijak, tak sepatutnya kita hanya meratapi ini. Kita harus berusaha untuk merubah cap-cap ini menjadi cap-cap yang lebih baik untuk Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan dalam potongan surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi miwal. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Berdasarkan salah satu artikel Koiril Abdini, lecturer in Public Policy and Decision Analysis, University of Indonesia, terdapat beberapa solusi mengatasi masalah literasi di Indonesia yang hubungannya erat dengan kebijakan publik. Adapun solusi yang beliau paparkan antara lain, pertama, merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan Muscat atau Muscat Agreement, yaitu sebuah perjanjian yang disepakati pada 2014 oleh Delegasi Pertemuan Global Education for All yang diselenggarakan oleh UNESCO di Muscat, Oman. Salah satu targetnya adalah semua negara memastikan
bahwa pada 2030 seluruh pelajar dididik oleh guru-guru yang memenuhi kualifikasi, terlatih secara profesional, memiliki motivasi, dan mendapatkan dukungan. Kedua, mengatasi masalah gizi sedini mungkin. Peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar, ditandai oleh peningkatan nilai PISA yang tidak signifikan. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar, yaitu untuk tahun 2018 sebesar 441 triliun rupiah, sebagian perlu dialihkan untuk program perbaikan gizi melalui penyediaan makanan tambahan di sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas. Ketiga, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, dan akses terhadap internet, serta peningkatan infrastruktur ICT yang saat ini tertinggal di ASEAN. Keempat, memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum. Untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu, maka fungsi penerbit milik negara Balai Pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagai penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah. 4 poin tadi lebih fokus pada penanganan secara kebijakan publik sobat, di mana kita tidak memiliki wewenang untuk itu. Namun, kita masih bisa berpartisipasi untuk menanggulangi rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Upaya apa aja sih yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dan generasi muda bangsa? Kira-kira ini adalah hal yang dapat kita lakukan sobat. Yang pertama, meluangkan waktu untuk membaca. Sepadat-padatnya kegiatan kita sebagai generasi muda, kita tetap bisa memiliki kebiasaan membaca. Hal yang paling penting adalah meluangkan waktu untuk membaca. Misalnya, 15 menit setiap hari saat bangun tidur atau sebelum tidur malam. Yang kedua adalah membiasakan menulis buku harian. Budaya literasi tidak hanya diisi dengan kegiatan membaca, tetapi dilanjutkan dengan menulis. Kebiasaan menulis dapat dimulai dengan buku harian, atau pada era sekarang ini bisa juga loh menulis buku harian secara digital melalui website pribadi atau blog. Contohnya, menulis didahului oleh kegiatan membaca, karena keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang berkesinambungan. Oleh karena itu, orang yang terampil menulis biasanya juga pembaca yang baik. Yang ketiga adalah berlatih membaca suatu permasalahan dan memecahkannya, atau problem solving. Literasi tidak hanya melulu tentang membaca atau menulis, namun di dunia literasi juga menuntut kita untuk memahami suatu teks yang kita baca dan menyimpulkannya. Berlatih membaca suatu permasalahan dan memecahkannya akan sangat membantu kita dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Dengan begitu, sebagai generasi penerus bangsa, kita akan mempunyai daya pikir kritis yang mumpuni untuk bersaing di era globalisasi seperti ini. Selain itu, kita akan terlatih untuk memecahkan masalah-masalah di kemudian hari. Yang keempat adalah bergabung dan berdiskusi dengan komunitas baca. Komunitas baca merupakan perkumpulan orang-orang yang gemar membaca. Kita dapat bergabung atau bahkan membentuk sendiri suatu komunitas baca untuk membahas buku-buku yang baru saja dibaca. Komunitas tersebut juga bermanfaat agar kita memiliki referensi-referensi terbaru seputar buku-buku yang mungkin akan kita sukai. Mari bersama-sama turut berpartisipasi mewujudkan Indonesia yang maju dengan meningkatkan budaya literasi kita.